Baik Bu, selamat malam Ibu, selamat malam teman-teman. Eh, kita dari kelompok 4 akan mempresentasikan yaitu pengaruh lingkungan kerja, kompensasi, dan iklim organisasi terhadap kinerja karyawan. Bu, next Bu. Ya, maaf kalau bicara minta tolong dibuka ya kameranya, biar saya itu ya, biar tahu siapa yang berbicara. Oh iya. Ya. Oke, perkenalkan saya Egolen Gabriel Ira Sumendap dan ketiga partner saya ada Catherine Hermawan, ada Nazwa Nur Salsabila, dan Siti Kamalia. Baik, dalam pendahuluan materi kita, tujuan dari materi yang kita angkat adalah untuk menganalisa pengaruh lingkungan kerja, kompetensi, dan iklim organisasi terhadap kinerja karyawan. Di sini ada 2 poin yang akan kita sampaikan untuk awalnya, yaitu pentingnya kinerja pegawai dalam pencapaian tujuan organisasi dan juga pengertian kinerja pegawai. Yang pertama, kinerja pegawai adalah salah satu faktor utama yang mempengaruhi kemajuan organisasi. Semakin tinggi atau semakin baik kinerja pegawai, maka tujuan organisasi akan semakin mudah dicapai. Kinerja pegawai rendah, kinerja merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dengan organisasi. Yaitu pengertian kinerja pegawai yaitu hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya, yang tertulis oleh Mangkunegara 2009. Kinerja dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah lingkungan kerja, kompetensi, dan iklim organisasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Catherine. Metodologi dalam penelitian ini digunakan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei explanatory. Menurut Kerlinger yang dikutip oleh Sugiono, metode survei yaitu metodologi penelitian yang digunakan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut, sehingga ditemukan kejadian-kejadian relatif, distribusi, dan hubungan-hubungan antar variabel sosiologi maupun psikologis. Selanjutnya akan dibacakan oleh Siti Kamalia. Menyatakan bahwa tugas dibebankan. Kondisi hubungan kerja yang baik akan dapat tercipta adanya penyusunan sebagaimana yang dikatakan oleh Sarwoto tahun 1991, seperti dikutip analisa menyatakan bahwa penyusunan kerja yang baik dihasilkan pertama dalam organisasi yang tersusun secara baik, sedangkan penyusunan kerja yang kurang baik banyak ditemukan oleh organisasi yang tersusun dengan baik pula. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nazwa. Kompetensi menurut Alain de Martini, Spencer yang dialihbahasakan oleh Surya Dharma tahun 2005 mengemukakan kompetisi yaitu an underlying characteristic of an individual which is causally related to criterion referenced effective and superior perform in a job or situation. Artinya kurang lebih sebagai karakteristik yang mendasari seseorang dan berkaitan dengan efektivitas kerja individu dalam pekerjaannya. Pegawai juga harus memiliki kompetensi yang tepat di dalam melakukan pekerjaan untuk mewujudkan kinerja dan keberhasilan kerja pegawai dalam jangka panjang. Peningkatan kinerja pegawai
secara perorangan akan mendorong kinerja sumber daya manusia secara keseluruhan, yang direfleksikan dalam kenaikan produktivitas. Pada manajemen kinerja kompetensi lebih berperan pada dimensi perilaku individu dalam menyesuaikan suatu pekerjaan dengan baik. Masih tetap dibaca oleh Najwa. Iklim organisasi. Iklim organisasi menurut Wirawan tahun 2008 adalah persepsi anggota organisasi secara individual atau kelompok dan mereka yang secara tetap berhubungan dengan organisasi mengenai apa yang ada atau terjadi di lingkungan internal organisasi dan kinerja anggota organisasi yang kemudian menentukan kinerja. Selanjutnya dibaca oleh Catherine. Hasil dan pembahasan iklim organisasi, pengaruh lingkungan kerja kompetensi dan iklim organisasi dalam kinerja pegawai. Dari hasil yang sudah diuraikan tadi menunjukkan bahwa lingkungan kerja kompetensi dan iklim organisasi dikatakan baik apabila pegawai dapat mendapatkan kinerja yang optimal. Oleh karena itu, penentuan dan penciptaan bahwa lingkungan kerja, kompetensi, dan iklim organisasi yang baik akan sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan organisasi. Sebaliknya, apabila bahwa lingkungan kerja, kompetensi, dan iklim organisasi yang tidak baik akan dapat menurunkan motivasi serta semangat kerja dan akhirnya dapat menurunkan kepuasan kerja dan kinerja pegawai. Kesimpulannya, berdasarkan pembahasan yang kita telah sampaikan berikut, yang pertama adalah berdasarkan tanggapan responden mengenai lingkungan kerja dengan nilai tertinggi pada indikator hubungan vertikal, artinya lingkungan kerja sangat dipengaruhi oleh indikator hubungan vertikal. Lingkungan kerja berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai, artinya jika lingkungan kerja ditingkatkan, maka kinerja pegawai meningkat pula. Yang kedua, berdasarkan tanggapan responden mengenai kompetensi dengan nilai tertinggi pada indikator keterampilan dalam melayani nasabah dan karakteristik pribadi, artinya kompetensi sangat dipengaruhi oleh indikator keterampilan dalam melayani nasabah dan karakteristik pribadi. Kompetensi berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai. Artinya jika kompetensi ditingkatkan, maka kinerja pegawai meningkat pula. Sekian dari presentasi yang kita telah sampaikan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan kepada kami, silakan. Oke, terima kasih kelompok 3 presentasinya ya. Teman-teman, kalau ada yang mau ditanyakan, silakan terkait dengan materi yang dibawakan oleh kelompok 4 yang berjudul pengaruh lingkungan kerja, kompetensi, dan iklim organisasi terhadap kinerja karyawan. Ada yang ditanyakan ke kelompok 4, teman-teman? Kalau nggak ada, nanti Ibu yang nanya nih. Nah, terkait dengan jurnal ini, di dalam jurnal ini yang dimaksud iklim organisasi itu seperti apa? Yang dalam jurnal ini, iklim organisasi. Coba dibaca lagi jurnalnya, iklim organisasi yang dimaksudkan tuh di sini tuh seperti apa gitu. Baik Bu, yang kita tangkap dalam jurnal yang telah kita baca yaitu iklim organisasi itu seperti lingkungan lingkungan pegawai atau lingkungan organisasinya itu Bu, seperti anggota, pimpinan atau
relasi yang mereka bangun sesama antara sesama staf atau antara staf dan juga atasan. Itu yang kita dapat dari jurnal yang telah kita baca. Terima kasih Mas Gabriel penjelasannya. Oke, untuk teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan? Ini juga bagus ya penelitiannya ya. Jadi untuk menganalisis pengaruh lingkungan kerja, kompetensi, dan iklim organisasi terhadap kinerja karyawan ya. Kira-kira ada pengaruhnya nggak sih lingkungan kerja, kompetensi, dan iklim organisasi terhadap kinerja karyawan ya? Mungkin kalau lingkungan kerjanya nggak nyaman, gitu ya, karyawan juga bekerja juga nggak semangat gitu ya. Mau berangkat kerja aja gitu ya, rasanya malas gitu ya. Malas gitu di kantor ketemu temen yang nggak enak gitu ya. Lagi berantem misalnya contoh ya. Kan dari suasana kerja, lingkungan kerja, iklim dan dalam organisasi itu tidak kondusif ya. Tentunya membuat karyawan tersebut jadi tidak bersemangat untuk bekerja ya, akan mempengaruhi kinerja karyawan. Namun kalau lingkungan kerjanya bagus ya, iklim dalam organisasinya itu baik-baik saja gitu, tidak saling bermusuhan, saling bekerja sama antara satu dengan yang lain, tentunya karyawan tersebut akan bersemangat ya untuk bekerja gitu ya. Nah, itu beda sekali ya, suasananya itu nggak nyaman dalam kantor tersebut ya, digaji berapapun gitu ya, kita nggak akan semangat bekerja ya gitu ya karyawannya. Nah, kita lihat di sini hasil penelitiannya seperti apa, kita lihat dulu ya. Ini kita review jurnal ya. Nah, kita review jurnal secara langsung nih. Ntar saya geser dulu. Nah, ini. Nah, ini di sini iklim organisasi yang kondusif memberikan rasa aman ya, dan memungkinkan para pegawai untuk dapat bekerja optimal. Nah, ini ya. Saya itu bahas singkat-singkat saja ya, karena nanti masih ada kelompok 5 yang mau presentasi. Nah, di sini hasilnya ya, dari hasil yang sudah diuraikan menunjukkan bahwa lingkungan kerja, kompetensi, dan iklim organisasi dikatakan baik apabila pegawai dapat mendapatkan kinerja yang optimal. Nah, ini ya. Oleh karena itu, penentuan dan penciptaan bahwa lingkungan kerja, kompetensi, dan iklim organisasi yang baik akan sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan organisasi. Nah, sebaliknya apabila lingkungan kerja, kompetensi, dan iklim organisasi yang tidak baik akan dapat menurunkan motivasi serta semangat kerja dan akhirnya dapat menurunkan kepuasan kerja dan kinerja pegawai. Jadi menurut penelitian ini ya, bahwa lingkungan kerja, kompetensi, dan iklim organisasi itu sangat berpengaruh ya terhadap kinerja pegawai. Nah, ini. Oke. Nah, ini kesimpulannya. Nah, ini ada kesimpulannya nih. Nah, berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian maka dapat disimpulkan ya. Yang pertama di sini berdasarkan tanggapan responden. Nah, ini dalam mencantumkan ini kurang lengkap ya untuk kelompok 4 ya. Sebetulnya ini harus dimasukkan. Ini jumlah respondennya berapa? Di jurnal berapa jumlah respondennya? Harus dimasukkan ya jumlah respondennya berapa gitu ya. Ada berapa jumlah respondennya? Di jurnalnya. Nanti dilihat ya. Di sini soalnya ya, belum menemukan nih Bu ya. Jumlah responden yang digunakan untuk penelitian itu berapa orang ya? Apakah 50, 80 orang atau 70? Nah, ini ya. Ini jumlah respondennya ya. Kemudian populasinya dalam perusahaan tersebut ada berapa karyawannya ya? Diambil berapa yang digunakan untuk penelitian. Nah, itu ya. Misalnya karyawannya ada 200, yang diambil untuk sebagai responden itu hanya 50 atau diambil semuanya 200-nya. Nah, atau hanya separohnya 50%-nya 100 ya yang digunakan untuk penelitian. Kemudian menggunakan software apa? Nah, kan ini ya, atau tools-nya, alatnya yang digunakan untuk penelitian itu apa?
apakah menggunakan SPSS atau SEM Amos atau menggunakan PLS, Listerel. Nah, itu ya dicantumkan ya. Kemudian ini jenis penelitiannya apa? Kuantitatif, kualitatif. Nah, kalau pengaruh ini biasanya kuantitatif ya. Nah, itu harus dijelaskan juga ya. Dicantumkan poin-poin yang penting ya. Kemudian dimasukkan juga hipotesis penelitian. Ya, hipotesis itu adalah dugaan awal dalam penelitian. Nah, misalnya hipotesis pertama, ya, ini adalah dugaan ya, dugaan peneliti ya. Ya, terdapat pengaruh yang positif dan signifikan ya antara lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan. Itu hipotesis yang pertama. Hipotesis itu adalah dugaan ya. Jadi peneliti itu sebelum melakukan penelitian dia menduga bahwa nantinya akan ada pengaruh loh ternyata ada pengaruh loh antara lingkungan kerja terhadap kinerja. Nah, ini adalah dugaan awal peneliti ya sebelum. Nah, jadi variabelnya ada 4 di sini. Yang dimaksud variabel di sini adalah yang pertama di sini lingkungan kerja, itu variabel yang pertama. Yang kedua kompetensi, yang ketiga iklim organisasi, dan keempat kinerja pegawai. Ini ada 4 variabel ya. Nah, ini hipotesisnya bisa 3 bisa 4 ya. Yang pertama, hipotesis itu adalah dugaan ya. Terdapat pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai, yang pertama ya. Yang kedua, terdapat pengaruh kompetensi terhadap kinerja pegawai. Yang ketiga, terdapat pengaruh iklim organisasi terhadap kinerja pegawai. Nah, bisa juga yang keempat, terhadap pengaruh lingkungan kerja, kompetensi, dan iklim organisasi terhadap kinerja pegawai. Nah, ini ya. Nah, nanti tergantung dari peneliti. Peneliti itu meneliti yang mana. Nah, gitu ya. Apa yang akan diteliti ya oleh peneliti gitu. Nah, biasanya di situ nanti dicantumkan tujuan penelitian gitu ya. Nah, setelah diteliti hasilnya nanti seperti apa? Apakah benar ada pengaruh? Nah, antara lingkungan kerja dengan kinerja pegawai dari hasil kuesioner yang sudah diolah ya. Nanti kan ada kita membuat kuesioner penelitian tuh ya. Nanti dibagikan kepada responden. Nah, setelah itu diolah tuh ya. Ditabulasi datanya, dipetakan dulu datanya, kemudian diolah menggunakan software bisa SPSS, bisa PLS, bisa SEM Amos, bisa Listerel ya, bisa GSCA ya, macam-macam banyak software. Nah, nanti setelah dikalkulasi ya, nanti ketemu tuh hasilnya. Terdapat pengaruh nggak sih antara lingkungan kerja, kompetensi, dan iklim organisasi terhadap kinerja pegawai. Nah, ini ya, nanti setelah diolah datanya, kemudian disimpulkan, ternyata ya di perusahaan A, lingkungan kerja itu tidak berpengaruh loh terhadap kinerja pegawai gitu ya. Jadi penelitian itu nanti hasilnya bisa berbeda ya. Penelitian dengan variabel yang sama antara perusahaan A dengan perusahaan E atau perusahaan C itu bisa berbeda hasilnya ya, tergantung dari responden yang diteliti. Nah, itu ya. Jadi nggak sama hasilnya. Nah, bisa jadi iklim organisasi itu ternyata tidak berpengaruh loh terhadap kinerja pegawai. Nah, ini ya. Jadi bisa juga hasilnya nanti berpengaruh ya, iklim organisasi berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Nah, ini ya, jadi tidak sama nanti penelitiannya ya. Jika teman-teman nanti skripsi membuat penelitian ya, misalnya Mbak Catherine dengan Mbak Agnes gitu misalnya membuat penelitian, judulnya sama gitu. Namun populasi dan responden penelitiannya atau tempat penelitiannya itu berbeda, hasilnya bisa beda gitu. Bisa juga sama, bisa juga beda gitu ya. Tergantung dari tempat penelitian, tergantung dari respondennya gitu. Nah, gitu. Jadi antara peneliti satu dengan peneliti yang lain itu bisa berbeda hasilnya ya. Gitu. Oke, bagus sekali presentasi dari kelompok 4. Kita berikan aplaus. Terima kasih untuk kelompok 4 ya. Bagus sekali ya. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih.